bertemu lagi dengan saya, Dewi Nasution Supriyadi sebagai pembimbing dari SD Bakti Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang memiliki profesi di perangkat desa. Mari kita tanya-tanya. Halo Bapak. Halo, Selamat pagi. selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak, izinkan saya untuk mewawancari Bapak ya. Baik Pak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Atep Saifuddin. Oke Bapak, sudah berapa lama Bapak mengabdi menjadi perangkat di desa ini? Kurang lebih di Maret kemarin, di tanggal 13 Maret tepatnya, saya sudah 7 tahun berada di desa. Sudah 7 tahun berada di sana. Untuk bisa berada di posisi itu Pak selama 7 tahun itu bagaimana sih sistemnya Pak? Apakah tiap periode berubah atau memang mendaftarkan langsung ke desa? Kebetulan untuk saya pada saat itu karena ada dulu perangkat desa yang kebetulan kepala desa, perangkat dan kepala desa kebetulan sekarang sudah meninggal. Saya ditawari oleh perangkat desa untuk menjadi perangkat desa pada saat itu. Dan kebetulan pada saat itu saya sedang menjadi staf TU di SMP 12 Soang. Saya ditawari, saya mengirimkan lamaran. Pada saat itu memang ada dua pelamar pada saat itu. Setelah dilakukan tes dan seleksi sesuai dengan peraturan yang ada di desa, saya dinyatakan lolos oleh Bapak Kepala Desa pada saat itu, dan pada tanggal 13 Maret saya sudah bekerja. Oh begitu, berarti melalui sistem struktural ya Pak ya, Ya, sesuai betul. dengan melamar CV, Ya, terus ada wawancara dan tes sebagainya. Oke. Nah, bagaimana Bapak bisa menjalankan tugas atau mungkin pada saat Bapak diterima gitu, hal apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Kebetulan pada saat itu saya masuk sebagai staf kasih kesehatan. Kalau saat ini di tupoksinya ada di pelayanan. Nah pada saat itu saya di pelayanan, mungkin pertama kali saya masuk ke desa karena beda ya suasana apalagi sekolah di desa, yang mungkin ada sedikit canggung, ada sedikit malu, tapi karena memang sudah terbiasanya dengan bersosialisasi dengan orang banyak, alhamdulillah bisa melaksanakan tugas dengan mudah gitu, dengan lancar, dan alhamdulillah bisa melayani masyarakat yang lebih luas dari sekolah sampai sekarang mungkin alhamdulillah. Baik Pak, selama kegiatan Bapak yang tadi sudah Bapak jelaskan yang mengenai tugasnya, pasti dong ada suka dan dukanya ya Pak ya, mungkin untuk melayani masyarakat. Nah itu bagaimana Pak Bapak menanggulanginya atau menyelesaikan permasalahannya? Nah, kebetulan pada saat itu saya di pelayanan, ini ada sedikit cerita ya, saya di pelayanan pada saat itu untuk melayani SKTM, karena kebetulan pada saat itu saya juga sebagai operator CKNG pada saat itu. Sementara untuk SKTM sendiri kan tidak bisa kita berikan secara bebas ya, Iya. karena memang harus ada mekanisme di dalamnya. Nah, kebetulan untuk semua warga itu kan tidak semuanya mengerti dan paham bagaimana prosedurnya. Nah, sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan apa saja persyaratannya, bahwa SKTM itu tidak mudah. Saya sempat mau dilaporkan ke Padilan Kamil pada saat itu, karena pembuatan SKTM-nya kenapa sih sulit ini ya, karena sementara si SKTM ini memang harus pekerjaannya buruh harian lepas ya, buruh harian lepas, tidak boleh wira swasta dan karyawan swasta, itu menjadi kunci utamanya. Dan yang paling penting dia harus terdaftar dulu di DPKS tuh. Nah pada saat itu sudah saya jelaskan, sudah saya jelaskan prosedurnya, saya mau dilaporkan ya, karena saya bekerja sudah sesuai dengan aturan, bila saya mau dilaporkan ya silahkan mangga itu. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu ada Bapak Kepala Desa, dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa, dan akhirnya clear masalahnya. Itu sudah ya, maksudnya sudah dijelaskan Selesai. itu sih. Dan sampai sekarang, nah sekarang itu kan sekarang saya udah naik ya, kalau dulu masih staff, sekarang saya udah jadi kasih kesejahteraan. Alhamdulillah sukanya banyak, yang jelas sukanya lebih banyak dibanding duka ya. Kalau dukanya mungkin bukan duka sih ya, lebih jelasnya waktu saya bersama keluarga tentunya lebih sedikit, karena menjadi seorang kasih kesejahteraan itu fokusnya harus terjun langsung di masyarakat. Ketika malam saya itu tidak mengenal waktu ya, pernah saya antar jemput warga yang ke rumah sakit sampai pulang jam 2 pagi.
Jam 2 pagi saya baru pulang, nyampe ke rumah jam setengah 3-nya saya ditelepon oleh Polsek Bojong Soang bahwa ada warga desa Buah Batu yang linglung atau yang nyasar di daerah Marga Asih dan diantarkan oleh Polsek Marga Asih ke Polsek Bojong Soang. Setelah di Polsek Bojong Soang, karena tahunya daerah eretan itu ada di desa Buah Batu, ternyata diantarkan di kita. Setelah kita cari, ternyata ada juga eretan di Bojong Sari. Kita berkoordinasi dengan Bojong Sari, dengan Kasar Bojong Sari. Ternyata warganya itu ada di keluarganya ada di desa Buah Batu, sementara keluarga ibu itu di sini hanya adiknya, karena si ibu ini sudah pindah dengan anaknya ke Kopo. Gitu. Sampai pagi, seberes jam 5 pagi, sholat subuh seperti biasa kerja lagi. Itu sih sebenarnya untuk bukan duka sih ya, menjadi perangkat desa itu tidak mudah seperti yang bayangkan orang, enak hanya duduk-duduk di kursi, sementara banyak ya untuk di beberapa bidang termasuk saya diprotes oleh warga apabila ada bansos di bidang saya. Oh ini kenapa seperti itu, kenapa kita nggak dapat, sementara kan sekarang datanya top down bukan bottom up gitu. Nah, untuk enaknya yang menjadi sukanya kenapa saya bertahan meskipun banyak seperti itu karena satu, doa dari mereka warga, khususnya yang warga kurang mampu atau prasejahtera, untuk saya, untuk kesehatan saya, untuk kesehatan keluarga saya, itu menjadi sebuah energi positif dalam hidup saya sampai sekarang. Dan alhamdulillah setelah saya bekerja di desa ya, bekerja sebagai kasih kesejahteraan, sampai saat ini saya jarang sakit karena doa memang betul mengalir terus setiap hari dari orang-orang, dari warga yang saya temui, yang pernah saya tolong, yang pernah saya bantu. Alhamdulillah sampai sekarang saya jarang sakit. Berarti ada, maksudnya dari sekian banyak hal yang harus dikerjakan, tapi ada doa-doa dari mereka yang mengucapkan terima kasih, mungkin tidak dengan bentuk materi tapi dengan doa sudah cukup ya. Alhamdulillah ya Pak ya, kalau kayak gitu berarti kerja di desa itu bukan semata-mata hanya untuk kerja aja gitu. Betul. Tapi untuk lingkungan juga, untuk masyarakat juga. Pelajaran hidupnya tentunya lebih banyak karena di desa, betul saya pernah enak di desa ya, kerjanya cuma duduk, tanda tangan, segala macam, periksa berkas. Yang memang untuk ada beberapa kasih yang memang hanya 80%-nya dia berada di kantor, 30%-nya dia di lapangan. Kalau untuk saya sendiri sebagai kasih kesejahteraan tentunya akan lebih besar di lapangan karena harus melihat, karena bidang saya lebih banyak ya, pembangunan apa sih infrastruktur yang penting, melihat daerah yang memang warga prasejahteranya banyak, saya lihat kebutuhan mereka apa. Karena kebetulan di Kabupaten Bandung sendiri ada namanya program, itu ada untuk lansia, ada bantuan untuk lansia telantar, lansia potensial, ada untuk disabilitasnya, ada untuk WRSA-nya atau wanita rawan sosial ekonominya, ada untuk fakir miskinnya. Dan alhamdulillah Buah Batu ini selama saya kurang lebih 7 tahun berada di desa, sudah banyak sekali bantuan dari Kabupaten Bandung ya, dari dulu, dari waktu zaman Bupatinya Pak Dadang Nasir sampai dengan sekarang dilanjutkan oleh Bapak Bupati Pak Dadang Supriyatna ya, yang tentunya di periode kedua ini Bapak lebih pedas betul, karena memang kemarin pas mau lebaran saja Bapak menggulirkan bantuan untuk para ojek pangkalan. Betul, saya sudah merealisasikan. Terus datang lagi Bapak mengirimkan lagi bantuan untuk yatim piatu dan warga warga jompo ya, itu sebanyak 100 paket sudah saya realisasikan, saya bagikan sampai jam 9 malam. Jadi yang lain takbiran saya masih ngebagiin bantuan ini. Nah itu sih suka dukanya di situ, doanya tentunya ya dari mereka. Dengan sekarang program Pak Bupati juga yang saya rasakan terkait banjir yang ada di GBI, tentunya Bapak terjun langsung dan memotivasi kita ya, tentunya menjadi langkah bagaimana seorang pimpinan yang tinggi saja, maksudnya sekelas Pak Bupati mau melihat terjun langsung. Motivasi juga tentunya buat saya meningkatkan kinerja saya ya saat ini untuk terjun langsung kepada masyarakat, lebih mendengarkan dan mencarikan solusi bagaimana untuk penanganan kesejahteraan sendiri Bapak. Seperti itu. Terima kasih Bapak untuk sedikit ceritanya mungkin ya. Nah tadi mendengar dari cerita Bapak gitu ya, dari beberapa RW mungkin yang ada di desa Buah Batu ini. Nah kira-kira ada berapa RW yang benar-benar harus menjadi optimal gitu di dalam lingkungan ini gitu, atau memang dipukul rata semua? Tentunya ya, kalau untuk khususnya di bidang saya penanganan kesejahteraan sendiri,
tentunya di dusun 1 yaitu RW 1 sampai dengan RW 5 memerlukan perhatian khusus karena memang warga prasejahtera itu banyaknya di sini. Persentase kemiskinannya maksudnya ada di sini. Sementara untuk dusun 2 dan dusun 3 itu kan karena berada di komplek tentunya persentasi untuk kemiskinannya lebih sedikit. Tapi di bidang lain, di bidang olahraga tentunya kita samakan. Kenapa kita samakan? Karena ya semua RW berhak untuk mendapatkan fasilitas olahraga, baik yang berasal dari desa ataupun yang berasal dari Kabupaten Bandung Batuan. Itu kita pukul rata angka yang menjadi kebutuhan. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Apa pesan Bapak sebagai aparatur desa gitu ya Pak ya, kepada warga masyarakat gitu mengenai desa dan bagaimana Bapak pesan untuk para pelajar yang ingin menjadi pegawai desa? Mungkin pesan saya cuman sebagai warga desa, kita yang tinggal di desa, kita yang lahir di desa dan dibesarkan di desa, khususnya di desa Buah Batu, alangkah baiknya lebih menyayangi, lebih sering main ke desa, tidak harus selalu membuat surat, main untuk sekedar ngobrol, untuk sekedar bercerita, agar tahu seperti apa sih sebenarnya kinerja perangkat desa. Karena tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak orang tentunya ya, khususnya pelajar, bahwa pegawai desa sebenarnya dari kalian saya enak. Tidak, sebenarnya tidak ada enak, pasti ada setiap pekerjaan ada konsekuensinya. Tentunya yang harus diambil, yang menjadi pesan untuk semua pelajar yang mau menjadi perangkat desa. 1, seimbangkan antara pemikiran dan perasaan atau dan hati. Karena pikiran dan hati yang seimbang akan menciptakan sebuah keadilan, akan menciptakan sebuah kesejahteraan yang bagus, yang baik untuk seluruh masyarakat desa Muhammad. Itu. Baik, terima kasih kalau gitu Pak. Mungkin sekian yang bisa saya tanyakan. Selebihnya mungkin nanti saya akan main lagi ke sini untuk menanyakan bagaimana sih keadaan desa seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi.